Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kebanggaan Jin dan Malaikat. Dengan jumlah penonton mencapai ratusan juta, akan tetapi penontonnya tidak pernah dihitung oleh pihak YouTube, karena yang dihitung cuman penonton manusia saja. Kali ini saya akan meringkas alur cerita Blitz-Sennen Kessenhen mulai episode 1. Kisah dimulai dari ketika Raja Quincy yang telah terkurung selama 900 tahun akhirnya mendapat kebebasan. Raja Quincy mendapatkan kesadarannya setelah 90 tahun, kemudian mendapatkan kekuatannya setelah 9 tahun. Lalu setelah 9 bulan lahiran, itu bagi wanita yang sedang hamil ada suaminya. Laporan peringatan darurat dalam Soul Society melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan. Tiba-tiba ada ratusan hulu dinyatakan menghilang, entah disebabkan oleh apa. Akan tetapi Kapten Mayuri selaku kapten yang membawahi Departemen Penelitian dan Pengembangan menyadari sosok siapa pelaku yang bisa melenyapkan keberadaan hulu, yaitu Quincy. Di kota Karakura, Shinigami, anggota kelompok 13 Shino Madarame, mendapat tugas untuk menjaga salah satu sudut kota Karakura bersama rekannya, yaitu Ryonosuke Yuki. Akan tetapi ia khawatir dan merasa takut, malah berharap semoga tidak bertemu hulu. Ia sadar dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya akan sangat mustahil melawan hulu, apalagi di tempat tersebut seharusnya ada seorang pengganti Shinigami yang kuat. Kemudian rekannya meyakinkan dia bahwa mereka pasti bisa menjalankan tugas tersebut. Jangan jadi seorang pengecut seperti koruptor yang sudah menyengsarakan rakyat. Singkat cerita, mereka membagi tugas ke utara dan selatan sendiri-sendiri. Di sebuah jembatan, Ampera Yuki yang sedang duduk sendirian tiba-tiba harus berhadapan pada sosok hulu yang kuat. Yuki lari terbirit-birit sambil menghubungi Shino lewat HP karena ia merasa tidak mampu menghadapi hulu tersebut, tapi belum ada jawaban. Sesampainya di tempat Shino, Yuki melihat ia sudah terkapar dikalahkan oleh beberapa hulu, dan salah satu hulu menusuk Yuki sampai jatuh terkapar. Tepat ketika mereka berdua mau dihabisi oleh hulu, datanglah Shinigami pengganti, siapa lagi kalau bukan Kurosaki Ichigo. Wanita yang paling cantik dan buhay, Orihime Inu, Yasutora Sado, dan Uryu Ishida, sang Quincy. Sekumpulan para hulu dengan sekejap dihabisi oleh mereka berempat. Di rumah Ichigo, ketika mereka makan roti, tiba-tiba datang seorang arranger. Lalu Ichigo langsung datang menghadapinya. Pindah ke tempat lain, kelompok Shinigami Madarame dan Ayashikawa sedang mencari keberadaan penduduk yang tiba-tiba menghilang, entah disebabkan oleh apa. Tetapi ada satu petunjuk, yaitu terdapat sekumpulan jejak kaki, bukan jejak hulu atau semacamnya, melainkan ini jejak kaki penduduk wilayah rukun yang berkumpul di satu tempat. Di tempat komandan tertinggi Kote 13, Shinigami Genryusai Yamamoto, beberapa orang berpakaian putih tertutup menyusup masuk dan membunuh beberapa bawahannya, dan berkata bahwa mereka mendeklarasikan perang terhadap Shinigami. Kembali ke pertarungan, Ichigo yang sedang bingung menghadapi lawannya karena dari penampilannya mereka seperti arranger. Akan tetapi melihat benda yang ada di tangannya itu hanya dimiliki oleh seorang Quincy. Berpindah di markas Kote 13, para Quincy berhasil menyusup dan beranggapan bahwa pengaman agak kurang ketat, padahal ini tempat komandan tertinggi Kote 13, sehingga mereka dengan sangat mudah masuk. Genryusai pun berkata bahwa di sini memang tidak ada pengaman khusus. Selang beberapa waktu, tiba-tiba wakil kaptennya, yaitu Sasakibe, terkena panah dari Quincy. Sebelum mereka pergi lewat dimensi, salah satu Quincy berkata bahwa 5 hari dari sekarang Soul Society akan dilenyapkan oleh Wonder Ridge. Lalu serangan api pun sia-sia. Ternyata wakil kapten pun sempat berkata kepada Yamamoto mengenai pihak musuh yang bisa mengambil bangkai milik Shinigami. Pertarungan Ichigo pun berlanjut dan benar saja bangkai miliknya sempat mau diambil, akan tetapi arranger gagal mendapatkannya lalu pergi menghilang lewat dimensi. Di
Di markas pusat Quincy, terlihat dua orang announcer melaporkan kepada petinggi Quincy, yaitu Yewatch, dan episode 1 pun berakhir. Episode kedua dimulai dari kisah masa lalu dan kenangan-kenangan Raja Quincy Yewatch. Ichigo bersama rekan-rekannya sedang menuju istana kerajaan di atas pintu utama untuk menghentikan Yewatch yang sudah masuk dan mengalahkan Divisi Zero di istana kerajaan. Di Sereti Soul Society, tempat para Shinigami terlihat porak-poranda setelah terkena invasi para Quincy. Akan tetapi, tiba-tiba ada gempa yang membuat para Shinigami merasa kebingungan apa yang sudah terjadi. Bahkan, gempa pun terasa di dunia manusia tempat tinggal asal Ichigo. Dan benar saja, jika Yewatch sudah berada di tempat Raja Jiwa untuk segera mengakhiri kehidupan Raja Jiwa. Akan tetapi, tiba-tiba, Ichigo bersama rekan-rekannya tepat waktu untuk menghalau Yewatch. Ternyata, kedatangan Ichigo malah disambut dan ditunggu-tunggu oleh Yewatch, Raja Quincy. Tetapi Yewatch berkata dia sudah meramalkan bahwa Ichigo akan menghentikannya. Inoue juga berkata bahwa ada yang aneh terlihat di mata Raja Quincy. Yewatch berkata bahwa mata ini bisa untuk melihat segalanya dan bukti seorang Quincy sejati, bahkan untuk melihat Raja Roh dan masa depan Ichigo. Walaupun jika Ichigo memakai dua Zanpakuto miliknya, tidak ada bisa mengalahkannya. Akhirnya, duel antara keduanya berlangsung sengit. Namun, Getsuga Tensu milik Ichigo sepertinya kewalahan menghadapi pedang milik Yewatch. Setelah Ichigo menahan dan membuat serangan balik, akhirnya Yewatch terkapar terkena serangan dari Ichigo. Ternyata itu karena Yewatch belum menggunakan matanya dan kekuatannya. Ia hanya menguji kekuatan baru Ichigo. Setelah Yewatch menggunakan kekuatan dari matanya, Ichigo benar-benar kewalahan karena Yewatch bisa satu langkah bisa membaca gerakan dan serangan dari Ichigo, sedangkan Ichigo tidak bisa membaca gerakannya. Lalu Ichigo pun terkena serangan Yewatch dan terkapar begitu saja. Kembali di Soul Society, Shinigami Rukia dan Renji merasakan guncangan yang belum juga berhenti. Bahkan guncangan ini dirasakan di seluruh penjuru Sereti Soul Society. Tapi para kapten dan wakil kapten belum juga mengetahui apa penyebab dari guncangan ini. Kembali di pertempuran Ichigo dan Yewatch bahwa kemusnahan para Quincy disebabkan oleh Raja Roh, padahal Raja Roh tahu tapi malah meninggalkan para Quincy. Bahkan para Quincy hampir punah 2 kali karena tidak cocok dengan sistem dunia yang sekarang dibentuk. Di dalam laboratorium Sereti, Kapten Urahara berkata bahwa jika Raja Quincy menyerbu istana kerajaan, berarti hanya ada satu alasan, yaitu membunuh Raja Roh. Di istana kerajaan, Yewatch berkata bahwa dia akan menciptakan tatanan dunia baru seperti Sunda Empire. Lalu Ichigo pun kembali berusaha berdiri untuk menghadapi Yewatch dengan 2 pedang Zanpakuto miliknya. Dia pun berkata akan menghentikan Yewatch untuk melindungi Soul Society, dunia manusia dan Uso Mundo dan semuanya. Tapi Yewatch berkata bahwa darah Quincy di tubuh Ichigo tidak akan pernah memaafkan Raja Roh. Tiba-tiba Ichigo menyerang dibantu dengan jurus penyembuh milik Inoue, wanita kesukaanku. Maksudnya wanita buhay, maksudnya cewek seksi, baik hati, bijaksana dan tidak sombong. Kembali di Soul Society, Renji berpikir bahwa Divisi Zero sepertinya sudah musnah, tapi dilihat dari tekanan roh yang dirasakan sepertinya di sana masih ada yang hidup. Tapi Shinigami Rukia mempunyai firasat buruk dan berharap Ichigo dan lainnya baik-baik saja di sana. Renji pun berkata bahwa kita harus percaya pada mereka. Sama halnya kita harus percaya bahwa makan bergizi dari pemerintah bagi anak-anak sangat membantu sekali bagi perkembangan anak-anak, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Akhirnya para kapten dan wakil kapten tiba di laboratorium milik Kapten Kurosuchi dan disambut oleh Kapten Urahara. Kapten Urahara berkata sepertinya guncangan ini disebabkan oleh keselamatan Raja Roh. Kembali ke pertarungan Ichigo dan Yewatch, mereka pun sempat saling beradu mulut. Yewatch pun berkata bahwa dia sudah meramalkan mereka dan tepat di belakang Yewatch ada Raja Roh. Dan terlihat Ichigo berusaha mencabut pedang yang telah menusuk Raja Roh. Akan tetapi setelah tercabut dengan tangannya,
tangan kanan Ichigo terdapat aliran kuat Quincy. Lalu Ichigo menyerang Raja Roh yang seharusnya ia lindungi. Akhirnya tebasan pedang dari Ichigo mampu memotong Raja Roh. Yewatch berkata bahwa inilah keinginan darah Quincy yang ada dalam diri Ichigo, dan tahu bahwa Ichigo yang nantinya akan membunuh Raja Roh itu sendiri tepat di depan mata Yewatch tanpa menggunakan tangan Yewatch. Itulah masa depan yang terjadi. Akhirnya keseimbangan di tiga dunia menjadi tidak stabil dan guncangan pun bertambah kuat seiring tertebasnya Raja Roh. Akankah Raja Roh langsung mati atau seperti apa? Kapten Urahara berkata dari guncangan ini lama-lama bisa mengakibatkan Soul Society, Bujo Mundo, dan dunia manusia bisa musnah. Dan episode 2 pun berakhir. Kisah dimulai dari Kapten Ukitake tiba-tiba mengambil tempat dan mengeluarkan benda berwarna hitam yang sepertinya sudah lama ia dapatkan dari Mimi Hagisama. Entah apa itu, tapi Mimi Hagisama telah membuat Kapten Ukitake hidup sampai sekarang. Sebab dahulu dia terkena penyakit yang mematikan sehingga membuat ia akan berumur pendek. Dahulu kala, kedua orang tua Kapten Ukitake terus berdoa memohon kepada Mimi Hagisama, yang akhirnya doanya terkabul lalu membuat ia hidup normal kembali. Kisah ini menceritakan kehidupan masa lalu Kapten Ukitake sewaktu remaja. Di sebuah gucu tempat ia berlatih, ia bertemu dengan Kapten Kyoraku. Kapten Ukitake sering mengunjungi dan mengajak Kapten Kyoraku pergi ke sebuah rumah tempat tinggalnya. Dan ketika suatu malam ia diajak untuk melihat bahwa ternyata Mimi Hagisama itu benar adanya, bukan sekedar rumor belaka. Terlihat seperti bentuk tangan dan ada bola matanya. Kapten Ukitake bercerita bahwa ia selamat sampai saat ini berkat Mimi Hagisama. Di Soul Society, tempat pemilihan wakil kapten, ia diharuskan segera memilih wakil kapten untuknya, tapi Kapten Ukitake menolaknya dan tidak akan mengganti wakil kapten sebelumnya yang sudah tiada, yaitu Kaien. Kapten Kyoraku pun sempat mendengar rumornya, tapi jika dia suruh memilih wakil kapten, maka ia akan memilih gadis-gadis muda cantik aduhai seperti Inoue. Kembali di tempat tiga para kapten berkumpul, mereka berkata bahwa akan lebih mudah jika ada komandan Kote 13 mereka di sini dan bisa menikmati secangkir minuman. Ternyata setelah sekian lama tubuh Kapten Ukitake dipenuhi kekuatan Mimi Hagisama. Tak lain yaitu seluruh tubuhnya sepertinya sudah menjadi milik Mimi Hagisama. Tak lain tangan kanan Raja Roh. Di pertarungan Ichigo dan Yewatch masih berlangsung. Inoue, wanita kesukaanku, maksudnya sekretaris pribadiku, Uhui, berusaha mengalihkan perhatiannya untuk menyembuhkan Raja Roh yang sudah tertebas oleh Ichigo. Ketika tubuh Kapten Ukitake mengeluarkan kekuatan tangan kanan Raja Jiwa berwarna hitam, getarannya sempat berhenti dan sepertinya getaran ini berhenti selagi Kapten Ukitake masih hidup dan entah sampai bertahan berapa lama. Kembali ke Kapten Kyoraku di tempat di mana ia mempunyai rencana akan membebaskan musuh yang kuat di masa lalu, yaitu Aizen, mantan seorang kapten. Mereka berbincang dan Aizen meminta Kapten Kyoraku untuk melepaskan dua lagi kuncinya. Akan tetapi Kapten Kyoraku berdalih ia sudah melepaskan 3 dan sisanya sudah tidak bisa karena kuncinya ia simpan di dalam hati Kapten Kyoraku. Ternyata Kapten Kyoraku tidak memintanya untuk bertarung demi Soul Society, akan tetapi sepertinya mereka memiliki kesamaan dan minat sama. Terlihat Aizen tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti kata-kata Kapten Kyoraku. Dan episode ketiga pun berakhir. Episode keempat kali ini mengusung tema tentang pengkhianatan dan pengorbanan. Adegan pertama diperlihatkan dengan sosok Kapten Jushiro Ukitake berdiri di tengah kegelapan. Aura hitam keluar dari tubuhnya berputar-putar seperti kabut yang hidup. Matanya tajam penuh keteguhan, sementara pedangnya bergetar di tangannya.
Di saat dunia berada di ambang kehancuran, seorang kapten memilih untuk menyerahkan takdirnya kepada dewa yang lebih besar. Cahaya bulan samar menyinari wajah Kapten Ukitake saat simbol misterius mulai terbentuk di tubuhnya. Dia mengangkat pedangnya ke langit dan berharap Mimi Hagi-sama mengambil tubuhnya demi keseimbangan dunia ini. Tiba-tiba angin kencang berhembus, aura hitam semakin menebal, tubuh Ukitake mulai berubah, menyatu dengan kekuatan ilahi Mimi Hagi. Saat itu, di dalam istana kerajaan, Yewatch berdiri di atas tahta gelapnya. Matanya terbuka penuh dengan kekuatan The Almighty. Para Sustafel berdiri di sekelilingnya, menyaksikan perubahan yang terjadi di Soul Society. Salah satu Sustafel, Jugram Haswell, khawatir jika Mimi Hagi bangkit, keseimbangan akan terganggu. Yewatch pun tersenyum sambil berkata, "Itu tidak penting, pada akhirnya semua akan tunduk pada kehendakku." Tiba-tiba ruangan bergetar, cahaya hitam menyebar ke segala arah. Yewatch hanya tersenyum menyadari sesuatu, bahwa Soul King atau Raja Jiwa waktunya habis. Adegan berpindah di Soul Society, berada di tengah reruntuhan. Merasakan goncangan besar, Ichigo menoleh ke arah langit yang berubah menjadi gelap, entah apa yang terjadi. Terlihat dari kejauhan, Rukia Kuchiki dan Renji Abare melihat cahaya hitam naik ke langit. Sepertinya itu dari Kapten Ukitake Taijo. Tubuhnya hampir sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan Mimi Hagi, dan jika ini bisa menghentikan kehancuran, maka ia menerimanya. Namun tiba-tiba cahaya hitam berhenti, semua energi yang dilepaskan Kapten Ukitake menghilang begitu saja. Berpindah di ruangan Soul King, Yewatch mengangkat tangannya, menyerap kekuatan Mimi Hagi ke dalam dirinya. Dengan begitu mudahnya, maka kehancuran pun akan tunduk di tangannya. Akhirnya, Soul King kini benar-benar kehilangan keseimbangan. Dunia mulai runtuh. Kapten Ukitake terhuyung, tubuhnya melemah. Dia jatuh berlutut, menatap langit dengan senyum lelah tak berdaya. Angin berembus pelan, cahaya hitam di langit mulai menghilang. Semua shinigami yang menyaksikan hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Di istana Yewatch, Ichigo Kurosaki dan rekan-rekannya tiba di istana Raja Roh yang hancur. Puing-puing berserakan dan atmosfer dipenuhi ketegangan. Dari bayang-bayang, Oryu Ishida muncul mengenakan seragam Quincy, matanya dingin penuh tekad. Tiba-tiba, Oryu mengangkat busurnya, menyiapkan panah energi biru yang bersinar terang, lalu melepaskan panahnya dengan kecepatan tinggi. Ichigo menghindar dengan lincah, namun panah tersebut meledak di belakangnya, menciptakan gelombang kejut. Ichigo mengaktifkan Bankai, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Oryu tersenyum tipis, lalu mengaktifkan False Standing, transformasi Quincy yang memberinya sayap energi dan kekuatan tambahan. Tiba-tiba Yewatch muncul menghentikan keduanya dengan kekuatan spiritual yang menekan dan mengajak Ishida untuk pergi, lalu ia pun mematuhinya. Ichigo berdiri di tengah reruntuhan, menggenggam Zangetsu dengan erat, matanya menunjukkan tekad baru dan berkata, jika dia memilih jalan itu, maka ia akan membawanya kembali, apapun yang terjadi. Episode 4 pun berakhir. Episode kelima kali ini dibuka dengan kemunculan makhluk aneh yang berbentuk hitam tampak bergerak di sekitar area pertempuran. Makhluk ini tampak misterius dan menimbulkan ketegangan di antara para shinigami yang menyadarinya. Para shinigami yang berada di sekitar mulai bersiaga, mencoba memahami ancaman baru yang muncul secara tiba-tiba. Di sisi lain, suasana medan perang masih dipenuhi dengan reruntuhan dan sisa-sisa pertarungan sebelumnya. Situasi mencekam makhluk hitam tersebut mulai menunjukkan pergerakan yang aneh, tampak menyerap sesuatu dari lingkungan sekitar. Shinigami yang mengamatinya merasakan tekanan spiritual yang tidak biasa. Sementara itu, di lokasi lain, beberapa karakter utama mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah pertempuran besar sebelumnya. Pergerakan di medan pertempuran ini lebih banyak diisi dengan atmosfer mencekam. Para shinigami mulai menyusun kembali formasi mereka, mengantisipasi ancaman yang semakin mendekat. Beberapa di antara mencoba melacak sumber energi aneh yang tiba-tiba muncul.
Sesosok musuh yang tidak dikenal muncul di tengah reruntuhan, mengejutkan para Shinigami yang masih bertahan. Sosok ini memiliki aura yang kuat, membuat beberapa Shinigami merasa terintimidasi. Renji dan Rukia yang berada di sekitar segera bersiap untuk bertempur, menyadari bahwa ini bukanlah lawan biasa. Percakapan yang menegangkan alih-alih langsung bertarung, musuh tersebut mulai berbicara dengan Renji dan Rukia. Ia menyampaikan pesan yang membingungkan, seolah-olah mengetahui sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Renji tanpa waspada, sementara Rukia mencoba menganalisis kata-kata musuh mereka. Percakapan ini penuh dengan ketegangan, karena musuh tampaknya memiliki tujuan yang belum sepenuhnya terungkap. Di lokasi lain, Aizen muncul dari bayangan dan mengeluarkan hadu tingkat tinggi untuk menguji kekuatan spiritual lawannya. Gelombang energi besar terpancar, menciptakan tekanan luar biasa yang dirasakan oleh semua yang ada di sekitar. Para Shinigami yang menyaksikan dari kejauhan merasa takjub sekaligus khawatir, menyadari bahwa kekuatan Aizen masih berada di level yang luar biasa. Aizen tidak berhenti setelah meluncurkan hadu. Dia dengan tenang melangkah maju, berbicara dengan nada penuh percaya diri. Lawannya mencoba menyerang, tetapi ilusi Kyoka Suigetsu membuat mereka bingung. Aizen kemudian mengaktifkan teknik berikutnya, menguji batas kesabaran dan kewaspadaan para musuhnya. Aura tekanan spiritual semakin meningkat, membuat Shinigami lain menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Di sisi lain medan perang, beberapa Shinigami mulai menyadari pergerakan aneh yang terjadi di sekitar mereka. Mereka merasakan tekanan spiritual yang semakin besar, membuat beberapa dari mereka mulai kesulitan untuk bergerak. Sementara itu, Aizen masih mendominasi situasi, membuat lawan-lawannya ragu untuk mengambil tindakan. Di tengah ketegangan ini, salah satu Shinigami mencoba mendekati Aizen, tetapi segera diserang oleh kekuatan misterius yang membuatnya terlempar ke belakang. Aizen terus mempermainkan lawannya dengan Kyoka Suigetsu. Para Shinigami yang menghadapinya mengalami kebingungan, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Salah satu kapten mencoba menyerangnya dengan teknik Zanpakuto mereka, tetapi serangannya justru meleset dan mengenai sekutunya sendiri. Aizen hanya tersenyum tipis menunjukkan superioritasnya. Sementara itu, salah satu Quincy yang mengamati dari kejauhan mulai menyusun rencana baru untuk menghadapi Aizen. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, salah satu Quincy secara tiba-tiba berkhianat. Ia menyerang rekannya sendiri dengan alasan yang belum sepenuhnya terungkap. Kejadian ini mengejutkan rekan-rekannya dan menimbulkan kebingungan di antara pasukan Quincy lainnya. Quincy yang berkhianat ini tampaknya memiliki rencana tersendiri dan berniat memanfaatkan kekacauan di medan perang untuk mencapai tujuannya. Setelah insiden pengkhianatan, beberapa Quincy mulai meragukan kesetiaan satu sama lain. Di sisi lain, para Shinigami menggunakan kesempatan ini untuk berkumpul kembali dan merancang strategi baru. Renji dan Rukia tampak berdiskusi serius, sementara beberapa kapten Shinigami mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik serangan Quincy kali ini. Setelah insiden pengkhianatan di pihak Quincy, medan pertempuran menjadi semakin kacau. Garis pertahanan kedua belah pihak mulai retak. Dalam kondisi yang semakin genting, sebagian Shinigami harus mundur untuk mengumpulkan kekuatan, sedangkan yang lain berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan posisi. Dengan situasi yang penuh ketidakpastian, menandakan bahwa pertempuran akan segera memasuki fase baru yang lebih menentukan, meninggalkan semacam rasa penasaran yang mendalam akan kelanjutan konflik. Pada menit-menit terakhir, sebuah momen dramatis terjadi. Ichigo yang sebelumnya pingsan akibat pertempuran sengit secara perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia bangun dari pingsannya dengan wajah yang menunjukkan tekad dan kelelahan. Kehadiran Ichigo dalam kondisi terbangun ini memberi harapan baru bagi rekan-rekannya. Meskipun ia tampak masih lemah, momen kebangkitan Ichigo ini menjadi titik balik emosional yang meningkatkan semangat tempur para Shinigami. Dan situasi di medan pertempuran semakin memanas. Sekian dari saya, nantikan episode selanjutnya. Ganteri sambal balado. Sampai jumpa bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.